sebagai programmer dia akan dijadwalkan seperti ini. Kalau dia desain database harus seperti ini. Banyak yang lebih dulu kan harus proyek. Tidak bisa sekedar tulis asalan itu. Makanya saya katakan kepada Anda dari awal, saya silakan buka apa. Referensinya tidak seperti yang Anda buat, tidak seperti itu. Anda boleh bahasa gimana yang bawa open beli dulu ke toko jauh banget. Tapi oke, pilih. Oke, sekarang pilih mana mau ngerjain ini. Kita mau ngerjain apa? Proyek apa? Nah, yang pilih, saya yang buatkan. Langsung saya buatkan. Kalau Anda belum pernah kerja proyek juga ya, bahkan buat markup. Oke, kalau gitu saya definisikan aja ya. Ini diperkirakan sebuah proyek. Deskripsikan sebuah proyek. Proyek yang akan kita kerjakan adalah pajak kendaraan bermotor. Oke, pajak kendaraan bermotor. Kalau pajak kendaraan bermotor itu deskripsi bisnisnya bagaimana? Oke, jadi bisnisnya adalah pajak kendaraan bermotor. Bisnisnya PKB pajak kendaraan bermotor, bukan partai kebangkitan bangsa. Pajak kendaraan bermotor. Apa yang bisa kita deskripsikan dari pajak kendaraan bermotor? Yang pertama, kalau kendaraan bermotor itu pasti ada identitas, ya kan? Identitas kendaraan bermotor. Selain itu ada pemilik kendaraan bermotor. Setelah itu ada tanggal pajak yang harus dibayarkan, ya kan? Kemudian ada kapan pajak pasti. Biasanya 5 tahun kan? Kapan pajak pasti? Kan kita harus tahu itu. Setelah itu bagaimana cara pembayarannya? Apakah harus gesek nomor? Ya kan? Gesek nomornya. Nomor sini. Nomor rangkaian. Mana yang harus didahulukan? Apakah bisa bersamaan nomor mesin dan nomor rangkaian gesek? Kalau 2 orang yang terjadi, bisa. Jadi sangat mungkin terjadi itu. Kemudian berapa lama itu? Total pembayar pajak kendaraan bermotor misalnya di Cirebon ini ada berapa banyak? Kalau 10%-nya saja yang harus bayar, jumlahnya berapa? Apakah itu berlaku untuk setiap hari? Atau ada jam-jam tertentu pada hari tersebut peak-nya? Kan kalau ke tempat hajat kan gitu ya, rata-rata ini jam 12 mau makan siang di situ, gitu kan? Oh, karena lapar ya, sudah nyesek jadi terus harus makan banyak, gitu. Kan jarang ada yang ikut ke dunia aja paling biasanya orang kan ramainya kapan ya. Nah itu kan harus harus tahu kita harus tahu bagaimana caranya supaya bisa breakdown membuat penjadwalan.
Kemudian kita lihat apakah setiap tahapan itu sebuah proses yang berbeda. Kalau setiap tahapan prosesnya berbeda, apakah itu bisa kita buat loket-loket yang berbeda? Misalnya loket satu pendaftaran. Apa yang dilakukan kita? Daftar nama, daftar identitas orang pemiliknya, daftar pajak kendaraan bermotor, ya kan? Dalam kendaraan bermotor kan ada jenis kendaraan roda 2 atau roda 4. Apakah ada jenis kendaraan bermotor yang lain? Mungkin kan? Ada yang roda 3, ada kendaraan bermotor roda 1, enggak kan? Kecuali kalau ada buat sendiri roda 1 kendaraan panggil sendiri itu ya. Itu kendaraan bermotor. Jadi roda 2, roda 4 atau lebih dari 4, ya kan? Kan kalau truk tronton itu bisa sampai 12 roda kan, 16 roda. Bahkan yang besar itu 24 roda, ya kan? Itu kan ritmenya beda-beda. Ya kan? Motor sama mobil saja, mobil penumpang, cara 4, roda 4. Kan sudah beda. Ya kan? Yang harus dihitung nanti apanya? Berapa cc kualifikasi sufi yang dipakai ini? Ya kan? Motor dengan cc kecil dan motor dengan cc gede, motor gede kan beda. Demikian juga yang roda 4 yang kecil sama cc kecil dengan cc besar. Apakah ada roda 4 cc kecil rodanya mobil penumpang atau mobil cc-nya kecil rodanya banyak? Ada nggak? Ada ya. Kecuali kelabangnya, tapi 1000 banyak. Ya, kan gitu. Itu kan harus kita pikirkan. Ya. Kemudian setelah pendaftaran apa yang dilakukan berikutnya? Perhitungan pajaknya, ya kan? Lihat tabel perhitungan pajaknya. Sangat mungkin terjadi tabel perhitungan pajak itu berbeda pada setiap sekian cc, iya kan? Pajak yang 90 cc motor sama yang 250 cc atau 1000 cc kan beda, iya kan? Itu subnya lagi. Kemudian pengadaan kendaraan bermotor kan beda-beda. Tapi tidak ada yang terdaftar nyolong gitu. Nggak pernah apa kendaraan terdaftar nyolong itu nggak ada. Resminya kan beli ganti nama, ya kan? Beli balik ganti nama, pajak lama artinya berulang, atau mutasi dari perusahaan ke pribadi atau dari perusahaan ke perusahaan, gitu kan? Meskipun besar, ya. Kalau mutasi subnya lagi nanti harus apa yang dilakukan? Apakah harus untuk berkas? Ya kan? Itu kan semua terpikir nggak sama Anda itu? Ya kan? Harus seperti itu. Itu jadi sub kegiatan BBS-nya itu base structure-nya, work base structure-nya itu makin panjang. Belum lagi di dalam itu dilihat selain silinder cc juga ada apakah dia bensin atau solar, ya? Atau yang lain, BBM yang lain, pajaknya pasti beda. Ada yang isinya air. Ada nggak? Belum ada yang gede. Kendaraan bermotor dengan bahan bakar air. Ada kan kita? Tahu ada contohnya, ya? Tahu ada contohnya. Tapi nanti kalau orangnya di pantai, perahu gimana? Apakah kendaraan bermotor? Kan perahu pakai motor.
Gimana pajaknya itu? Iya kan? Oke, itu kita pisahkan. Ya, kita pisahkan bahwa pajak perahu beda dengan pajak kendaraan di motor di kendaraan. Orang yang punya apa? Yang pesawat gimana Pak? Pajaknya kan pesawat rodanya bisa tiga. Pajak pribadi kan tiga pesawat. Rodanya kan bukan roda tiga seperti anak-anak itu beda. Apakah pesawat terbang juga dihitung cc-nya? Kan pertanyaan seperti itu kan terus muncul kan? Yang ngobrol bagaimana kemudian negara itu menjadi duit sepertinya. Nah, istilah kepemilikan. Kadang-kadang dalam kepemilikan itu tidak mencerminkan pajak. Seorang konglomerat pakai sepeda dan seorang biasa pakai sepeda itu sama. Iya kan? Jadi kalau Anda jadi konglomerat nanti bagusnya naik sepeda aja deh, paling-paling dilegal. Iya kan? Paling dilegal. Kan duitnya nggak dibawa, duitnya mati dibawa. Makanya banyak apa konglomerat kita tidak semuanya itu pakai kendaraan bagus. Kenapa? Ngirit. Tambah kayak mereka tambah pelit, tambah ngirit. Serius. Di dalam bisnis biasanya orang yang tambah kaya, tambah ngirit, tambah pelit. Kadang-kadang pengen miskin. Kayak Bill Gates kan, dia pengen miskin. Tidak jadi orang berkaya. Nah, sekarang dia turun ke level 12 13 orang berkaya di dunia. Tadinya dia nomor 3. Saya nggak mau kaya. Jadi gede. Pelit tapi itu bisnismen itu kayak gitu. Ya. Tapi tidak semua seperti itu. Jadi prinsipnya sama. Setelah kaya, kalau sadar pasti kaya tidak sembuh. Jadi enak biasa-biasa saja. Apalagi miskin. Orang miskin kan mimpinya pengen kaya gitu kan. Tapi orang kaya pengen miskin kembali. Yang terjadi itu sufi. Nah, dari pajak kendaraan bermotor ini bisa turunkan. Ini ada roda 2 dan ada roda 4 dan ada roda lebih dari 4. Ini adalah kegiatan utama pajak. Kita mau terkait pajak kendaraan mobil bermotor kan? Karena ini diturunkan lagi nanti semuanya dalam bentuk silinder listrik, kemudian bahan bakar BBM, ya kan? Kemudian ada merek. Roda 4 kalau Rolls Royce dengan angkot pasti beda pajaknya, iya kan? Makanya orang kaya pengen naik angkot saja karena pajak, iya kan? Pajak. Punya Rolls Royce kan perlu paham pada kecil-kecil pajak. Ya, sama dengan rumah Anda. Merek misalnya. Jadi merek Honda kadang-kadang beda dengan merek. Tapi ada salahnya, kemudian ada lagi apa? Tahun pembuatan ya, tahun yang lama dengan tahun yang baru pajaknya mana? Baru. Oh enggak, belum tentu. Kalau dia barang langka pasti lebih mahal. Pikirnya kan gitu, kurang pajak. Oh ini BMW tahun 55, oh mahal sih.
Motornya saja sekarang sudah 140 juta. BMW baru hanya 100 juta. Pasti pajaknya lebih gede. Iya kan? Yang dipikirkan gitu. Jadi bisa bisa jadi eh, apa terjadi perubahan di dalam. Nah, setelah ini jadi, artinya ini level berikutnya kan, level ke-1, level kedua, level ketiga. Apa yang bisa diturunkan dari CC? Besarannya kan? CC dari tidak ada CC 0 kan? Jadi ada CC yang 90 dan CC ada yang motornya 120, ada yang 250 gitu kan, dan seterusnya kan. Nah, ada yang 1700. Oh, si peralatan super motor kan 1700 ya. Kalau mobil itu kan di sini kan, mobil di sini super motor kan. Tapi ada yang gede kayak mobil dan Nissan kan 1200. Nah, kita bisa nikmatnya ini. Kalau operasionalnya hanya 3 level sampai gitu, referensinya adalah tabean kendaraan bermotor roda 2 yang sudah ditetapkan di daerah masing-masing. Karena bisa jadi motor yang di beda lagi ya, motor yang di Jawa Timur dan yang di Jawa Barat Yamaha di Jawa Timur pasti murah, Honda di Jawa Barat di mahal. Bagaimana perayaan ini yang terjadi? Jadi penentuan pajak sudah lain lagi dari sini. Kalian itu lagi itu. Izin mas. WC mah bukan CC ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang tanyakan. Ini jadi level 1. Kegiatan level 1 ini kegiatan level 2. Ini adalah kegiatan level 3 operasionalnya. Pada pajak pesawat terbang pasti beda, levelnya lebih banyak lagi, ya kan? Karena kalau misalnya penumpang umum untuk roda 4 nanti bisa dihitung penumpang dengan 7 orang, penumpang dengan 20 orang, penumpang dengan kan beda-beda kan ya. Bis itu kan 55 bis besar kan? Atau bila bis tengah-tengah kan 25, 20 bis. Pajaknya pasti beda. Jadi dari semuanya itu. Belum lagi sekarang katanya nambah pajak berapa juga? Karbon. Pajak karbon ini apa? Polusi yang dihasilkan. Kalau dia BBM-nya solar, pajak karbonnya pasti tinggi. Iya kan? Sekarang ini jadi komponen. Dulu ini dari sebelumnya sudah ada, tapi sekarang ini serang. Jadi jangan pakai anda jangan pakai motor pakai BBM diesel gitu kan, motor BBM diesel ngomong di bumi motor ini kan polisi udara. Jadi salah satu kan pajak kendaraan karbon. Makanya untuk menyerap karbon, kenapa di sini jalan harus ada pohon ya, daya serap karbonnya tinggi, ya kan? Apa ya pohon yang daya serap karbonnya tinggi? Pohon apa? Pernah perhatikan ya?
Harus bikinnya sampai sejauh itu. Atau kan yang di pinggir-pinggir jalan, misalnya ke bandara juga, baik pada kompon gede itu, tiga. Indonesia itu di Jawa itu kan 1.000 kilometer sudah menang 1.000 kilometer. Itu apa itu? Karbon, penyerap karbon. Itu kan biaya itu apa? Soal ekonomi. Jadi biayanya dari sini, dari pajak kendaraan bermotor. Jadi orang bilang, weh, polisi teh, gitu ya. Polisi kerjaannya ngapain aja sih? Kita bayar pajak mahal-mahal. Bukan soal polisi aja. Polisi itu pajaknya lewat SDM, sumber daya manusia. Yang di sini karbon yang kita itu. Jadi kalau ada mahasiswa mikir, ini ya mikir gitu. Jadi sebenarnya asal minggu itu wah, ya. Jangan-jangan nanti kalau kamu keluar pilihan ijazahnya palsu ya. Pikir dulu dong. Saya sekolah kan jurus kayak gini. Ya, politis. Nah ini karbonitis begini. Ya, karbonitis. Ini tidak terjadi begitu besar di apa di darat, tapi ke depan ini akan karena satu lagi kebisingan suara. Makanya kalau bising nanti pajak. Kenapa dilarang? Atau Korea kan juga seperti itu. Dia akan ribut di laut. Kalau ribut di laut, ikannya pada pergi. Pergi nelayan, ya kan? Tambah jauh dari ikan. Harusnya kena pajak juga. Sama. Tapi kalau di mall nggak kena pajak. Orang lihat yang cantik kayak apa yang cakep, nggak kena pajak lu tidak. Iya kan? Kecuali kalau nanti yang kelas juga kena pajak. Selama ini kan gratis kan. Begitu pajak kayak gini. Kenapa Donald Trump melakukan itu selain politis, menaikkan apa pajak pada negara-negara tetangga mereka? Karena kondisi seperti ini. Harapannya politis yang beda. Nah, kali ini kan operasional. Iya, ini ciri kita dari mahasiswa kita mikir ternyata harus paham. Makanya di Indonesia di banyak pajakan, pajak di pelabuhan, pajak lagi pelabuhan udara beda pajaknya dengan pelabuhan laut, iya kan? Mana yang paling murah? Pajak kendaraan darat, di darat, di laut atau di udara? Di mana yang paling kosong? Nah, buat apa nih untuk begitu? Supaya tahu benar narkoba itu pakai apa dia ngirimin barangnya. Iya saya bikin. Oh, kayak ini boleh seperti itu mereka juga pasti seperti ini caranya. Itu detail proses yang itu proses diskusi. Ya. Tapi tidak dituliskan nanti di sini pengemudinya bersertifikat nggak, pakai SIM nggak, gitu ya. Siapa tahu suatu saat akan seperti itu. Sekarang itu. Ya. Tapi sementara ini yang kita bisa lihat tidak dari itu berdasarkan range dari yang ada. Jadi range antara 90 sampai 100 ini ada di antara ini motor yang dari range ini kan, ada motor yang cc-nya di range ini. Itu yang terjadi di kita. Oh, maksud Anda
Pak Omar sih di depan sih. Oke, ini dari satu level 2 level 3. Nah, bagaimana ini diterjemahkan? Ini kan ada deskripsi. Yang dimaksud dengan roda 2 itu apa? Deskripsinya kan jelas ya. Yang dimaksud dengan roda 4, roda lebih dari roda 4, penumpang atau barang. Karena pajak penumpang dan barang beda. Kalau kereta bedanya banyak Pak, gimana bedanya? Oh, gitu kan? Penumpangnya ada tabelnya kan nih. Tabel penumpang, tabel barang, tabel kelas cepatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Deskripsi bisnisnya kita mesti ngerti. Ya. Nah, ini tidak ada deskripsinya. Ini juga ada deskripsi. Yang disebut saja BBM yang dipakai apa? Ya, merek apa saja, tahun berapa saja. Ada rilis tahun terbuatkan. Kalau karbon umumnya seperti apa? Itu yang dijelaskan. Oke. Kemudian kita lihat di level 3-nya cara bayarnya operasionalis. Kalau 90 cc, kalau saya punya motor 120 cc itu. Kalau saya punya motor 120 cc, setelah daftar, tadi kan urutannya gitu kan, urutan prosesnya SOP-nya kan gitu ya. Setelah daftar, saya bayar pajak. Setelah penentuan pajak, saya mendapatkan penetapan pajak. Beda loh, penentuan pajak dan penetapan pajak itu bisa beda. Ya, penentuan pajak itu adalah membagi pajak itu ada di daerah. Kalau penetapan pajak adalah Anda harus bayar sendiri, begitu penetapan. Jadi yang namanya pengadilan itu juga kan penetapan pengadilan, ya pasti seperti itu. Sudah nggak bisa itu. Ya, penetapan gimana? Setelah penetapan apa yang harus kita lakukan? Tanda nomor kendaraan dicetak di depan. Setelah saya penetapan, saya bayarkan, bayar rupiahnya. Kemudian setelah bayar rupiah, saya tunggu sampai keluar tanda nomor kendaraan bermotor. Baru saya pulang. Kecuali kalau tanda pembayaran bermotor itu ingin Anda lakukan dengan cara yang lain. Saya ini nomor cantik. Gitu kan? 4444 itu main. Kata orang Cina kan nggak boleh angka 4 ya. Wow, ini pemain ini fancy salah ini. Atau 1111 kan nomor 4 kan ya, 4 digit ya. 111 nggak mau saya karena jumlahnya 4. Mati ini. Ya, itu ada internet. Kenapa nomor rumah ada yang nomor 12A? Kan? Karena kondisi seperti itu. Padahal pajaknya satu orang. Berhubungan dengan pensi, makanya tidak begini. Tapi nomor cantik kendaraan bermotor beda. Kalau 2 angka itu harganya sekian. Kalau 3 angka itu harganya sekian. Kalau 4 angka itu harganya sekian. Kalau nomornya berurutan di Samsung misalnya gitu ya, sih beda. Belum belakangnya. Orang-orang Jawa kan lihat belakangnya kan. Jadi Anda bisa tahu kan kenapa yang di Jawa Timur itu ditangkap. Kemudian diinterogasi. Kok seperti itu sih? Kalau orang lihat gitu, orang itu jawab sih. Ya kan? Satu itu dianggap satu. I, ya kan? 3 itu jadi E. Ya kan? Kalau 4 itu bisa jadi A. Gitu kan? Itu kan lagi ikut nomor cantik itu. Itu ada harganya. Nah, ya. Itu terjadi di sini pada level berikutnya harus bayar berapa? Mobil saya misalnya Alfa, lalu pengen nomor cantik. Ya.
Gimana caranya? Saya bisa pesan. Berapapun saya bayar. Jadi kalau kehilangan, gampang. Jadi tidak usah nyari, tidak selalu harus nyari nomor rangka dan nomor mesin. Ya, apakah pakai GPS atau tidak? Kita bisa tahu. Oh, mobil tahu lah. Ya, di contoh itu di kendaraan bermotor. Polisi itu tahu sebenarnya. Oke, saya bukan polisi loh. Itu yang dilakukan. Nah, bagaimana setelah ini dideskripsikan? Ini deskripsikan juga seperti tadi. Ya, deskripsikan bahwa yang namanya CC, pembagian CC adalah CC sekian, istilahnya apa-apa. Setelah itu apa yang dilakukan? Membuat tabel. Kegiatannya sudah jelas kan seperti ini. Ya kan? Itu R2 itu kan di sini, R itu kan di sini, order. Kemudian identitas itu ada di sini. Ini identitas. Kemudian ini operasional. Iya kan? Dan ini kalau dibuatkan dalam tabel akan satu, roda dua, ini di sini. Kemudian apa? Urutannya apa? Kemudian bisa jadi ini nanti didistribusikan seperti ini juga. Nanti ada yang kedua, misalnya roda dua, apa? Ini urutannya dari satu, dan kedua. Ini yang saya minta, ya, yang saya minta adalah jadi proses bisnisnya. Nah, kalau tidak kenal proses bisnis, bagaimana dia bisa buat tabel kegiatan seperti ini? Planning ini menjadi planning. Bisa jadi jadwal yang di sini tabrakan seperti ini. Ini nanti kompetensinya harus berbeda. Tadi saya katakan tadi kan gesek nomor perangkat sama gesek nomor mesin bisa bersamaan enggak? Gitu kan? Karena tenaganya sama, orangnya sama, keahliannya sama, bisa bersama-sama. Tapi ada dua orang. Tapi kalau harus membutuhkan cukup satu orang. Gesek perangkat dulu, baru gesek mesin. Ya, itu caranya. Ya. Nah, yang diminta adalah ini, tidak sampai rugi. Tapi Anda harus tahu proses bisnis. Deskripsinya jika kendaraan bermotor ini. Pajak kendaraan bermotor adalah misalnya ini. Kenapa ada di daerah berbeda dijelaskan? Ya, ya. Baru Anda menjelaskan ini. Ini proses bisnis umum. Sampai di sini adalah proses bisnis operasi yang bayar pajaknya itu adalah tabel seperti ini. Ya. Tapi ini yang low. Tapi ini sudah ya. Oke, itu yang diinginkan. Nah, sekarang kalau misalnya Anda bisnis industri, kalau Anda industri otomotif, Anda punya pabrik motor, kurang itu untuk motor apa? Yang pertama kegiatannya apa? Blok mesin. Yang kedua blok rangkanya. Yang ketiga bannya. Motor kan harus pakai ban ya. Ada motor nggak pakai ban? Ada motor listrik. Motor itu pakai ban. Tapi motor kendaraan bermotor pasti pakai ban. Kecuali nanti
kalau Anda sudah menciptakan motor apa aksi pakai terbang gitu ya, dan nggak ada roda satu nggak gitu, roda satu dua gitu ya. Yang gitu mendarat di mana nanti dia kena pajak nggak? Karena daya parkirnya mahal, gitu ya kan? Jadi itu semua kita harus seperti itu yang dilakukan di sini. Nah, di level-level itu. Ya. Oke, ada yang tanyakan? Itu sebetulnya ini kata sekali. Tidak ada rupiah. Nanti Anda tahu proses bisnisnya. Kalau Anda jadi tukang mie kodok, saya katakan tadi, Anda harus tahu mie kodok itu apa kegiatan besarnya, sub kegiatannya apa, sampai jadi mie kodok yang dihidangkan. Mie kodok yang dihidangkan itu kan beberapa, ya. Ada yang pakai bawang goreng, ada yang tidak pakai, ada pakai bakso, ada yang pakai kecil, ada yang pakai kan beda-beda kan harganya beda. Saya tanyakan saya nggak semuanya atau masih pusing kok ya dia dengan ya proses bisnis itu pusing gitu. Kalau kita nggak kenal nggak bisa membuat SOP pasti proses bisnis itu pusing gitu. Apalagi kalau dibuat sebenarnya tadi saya bilang oh jadwalnya lebih dari 3 level itu udah pusing. Anda kan bisa bayangkan untuk masang satu pesawat itu berapa level bawah itu operasionalnya. Wah itu bisa belasan. Ujung-ujungnya sekedar masang skru itu aja. Tapi kegiatannya panjang itu. Iya kan? Untuk masang skru kan harus ada ininya dulu, harus ada ininya dulu. Urutannya ya nanti bisa dipasang skru yang digunakan apa. Skru temenan beli di Ciroyom. Bukan? Skru pendukung belinya ke Singapura. Wow. Nah, kan beda lagi. Harganya kan kalau itu udah beda ya. Kalau Ciroyom mah dipakai ngapuk yang burung. Pasti sebelum dari Singapura, wah, tahan 50 tahun. Kenapa itu? Kita sudah tersertifikasi, tadi kan sertifikasi ya. Sudah ada aturannya. Karena membuat sekrut itu kan ada aturannya kalau di pesawat, ya kan? Dia harus maju menentang sampai seberapa jauh. Tidak kayak kita kalau masang apa genting jaringan kan nggak ada di bawahnya, nggak ada tekniknya, hanya sekedar didorong aja kan seterusnya. Kalau sekarang ini kan langsung apa iya kan, itu contoh. Ini memang menarik kalau lihat proses bisnis ya, pasti itu ya bukan dengan itu benar nggak sih membuat website kayak gini. Dan sepertinya Anda sudah pernah ya prosesnya juga. Ya. Oh benar nggak kalau jualan apa jualan software itu seperti itu kami. Memang harus ada STK, memang harus ya kan garansi apa itu harus tahu detail prosesnya. Lalu kita buat oh jadwal nanti garansi setelah pembayaran 50% setelah kita harus ada ya jadwalnya tapi kalau nggak rugi pengusaha kalau nggak jadi pengusaha rugi ya kan waktu uang duit waktu itu menurut pengusaha terus sama waktu tambah lama tambah jadi honornya beda. Ada pertanyaan. Iya Pak. Saya bisa kasih contoh yang lain lagi, tambah pusing lagi nanti.
MBG misalnya. Oh, prosesnya gimana sih Pak? Itu kan ada tabelnya, apa? Kan sistem checklist itu. Ujung-ujungnya siswa pinter seberapa tahun jadwalnya? 50 tahun, toh. Iya kan? Setelah tahun ke-50 baru kita tahu, oh budaknya jadi pinter teh karena MBG, kan? Terus ada yang bilang, MBG goreng satu tahun, karena hari yang kasih aja yang kurang. Maksimal dipakai dari keluarga, modal untuk kedua belas tahun belajar, makan gratis, habis dipakai bisnis. Bisa jadi. Kalau di sekolah, sama seperti gini kan, anak sekolah SMA, SD, SMP, SMA, jadi kan SMK masing-masing. Kalau SMK pasti ada jurusannya, SMA gini, SMP gini, ya kan? Sama kayak gini kan levelnya. Persepsi. Gimana kalau tidak bayaran? Aduh, toh belum, oh belum, nggak bayar, dapat nggak bayar gitu. Karena ada yang gitu ya, orang tua, saya nggak tahu nanti ada jadi orang tua kayak itu nggak. Nggak punya duit, bilang aja sekolah ke sekolah, bilang sama anaknya, bapak nggak punya duit, bapak di PHK. Nanti mungkin Anda terdeteksi semua, Anda kerja atau tidak, Anda apa seperti apa itu ketahuan itu di, makanya jangan sembarangan mengeluarkan data Anda di media sosial. Coba kalau Anda cari cari nama saya dan foto saya nggak ada di media sosial, paling ada 3 kucing saya, nggak ada yang lain. Anda tidak akan tahu saya siapa. Kenapa? Penipuan, sama apa? Menghindari pajak, coba dan banyak lagi. Ibu ini tuh, ini dapat telepon dari Kanada, tidak dikenal. Saya bilang jangan diterima kalau tidak dikenal. Pasti ada sesuatu. Oke, itu mah. Kalau sama mikirnya dari dan coding itu algoritma dengan coding itu kan berkaitan erat. Tapi coding itu kan paling tidak 5 tahun ke depan sudah tidak ada. Itu masih belum belum juga menguasai coding disuruh ya. Ada yang tanya lagi? Kalau tanya, nggak ada. Jadi yang dikumpulkan ya saya beri waktu 3 hari lagi. Ya, ya, ya. Taruh di meja saya dicetak, jangan tulis tangan, dicetak pakai cat, pakai cat, ada catnya, jadi lengkapi tulisan Anda dengan sama. Bukan dalam bentuk PPT, tapi bentuk makalah. Ya, ya. Saya bacain makalah yang sudah masuk ke saya bacain, kemudian saya berikan ke Mr. Riri, kalau baca itu. Kok gini sih tulisnya? Saya nggak ngajarin di. Oh. Tahu kan dari mana itu? Cari GPT. Nah, ternyata. Tanya Roma itu tak. Ayo malah yang bangsa mana yang mana? Iya kan? Tahuan. Anggotanya chat GPT, anggotanya dihubungin. Wah, terus ada di klub, masukkan ke laporan Anda gitu. Untuk memudahkan Anda gitu. Tapi ini ingat, kalau Anda menggunakan itu, Anda tidak otak Anda tidak berubah. Pembodohan. Untuk pekerjaan mungkin akan yang rutin itu mungkin akan membantu.
Tapi untuk inovasi nggak akan membantu itu sendiri. Ya, itu sendiri. Terus GPT gimana ya, bisa bisa bohong. Kalau yang banyak mau lagi, yang banyak Kenapa saya bisa tahu segala macam seperti pajak kendaraan motor, bisnis anu? Karena saya lebih tua, iya kan? Jadi lebih lebih banyak tahu dibandingkan dengan Anda. Tapi kalau saya tidak belajar, tidak pernah tahu ini, iya kan? bagaimana proses membuat film industri itu? Bagaimana membuat film itu KPN? Tidak ada yang banyak. Ada. Hari minggu kemarin hari foto ya. Selama 20 menit ya. Minggu kemarin itu saya tidak hadir ya. Maka ya. Saya ikut musyawarah kerja nasional eh, para pemilih jadi perguruan tinggi. Nah, Anda tahu nggak? Anda mesti juga tahu karena itu proses bisnis sama seperti ini. Yang namanya perguruan tinggi di tempat saya kan, hanya tidak ada perguruan tinggi yang berhasil. Tapi kemudian perguruan tinggi kan menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan itu karena harus dari satu ya. Akreditasi itu dia satu prodi 4 tahun per 4 tahun berbayar 53 juta. Makanya kemudian mereka berlomba untuk menaikkan gengsi dengan proses bisnis, proses administrasi dari dari baik ke baik sekali dan dari sekali itu kan. Ini di mana-mana sama SMP, SMA, SMA juga sama. Kadang-kadang mereka pakai ISO, juga sebagainya. Nah, kemarin diprotes dalam peraturan yang ada, diprotes ada ketidaksetaraan antara perguruan tinggi sama perguruan tinggi swasta. Padahal jumlah perguruan tinggi swasta lebih besar dari perguruan tinggi termasuk tapi ada yang menarik, misalnya di success story itu mereka menggunakan Binus University misalnya itu nomor 1 di Indonesia ya. Ini sebelumnya kalau kemudian mereka tidak melakukan promosinya lewat apa? Pas dari mana aja promosinya sama Paralympic. Jadi setiap tahun itu untuk setiap angkatan yang dia kelompok dia setiap itu orang tua juga kemudian bikin dari situ promosi itu bisa dia sudah punya sertifikasi untuk dari Taiwan, dia dari punya dari Amerika dan dia dari Eropa. ITB hanya punya 2 dan UI hanya 1 ini 3. Makanya ketika tempat sertifikasi di dalam negeri pakailah menteri buat mereka itu biasa karena
surat akreditasi yang dilakukan oleh LAN perguruan tinggi, akreditasi mandiri perguruan tinggi itu tidak mengakui akreditasi dari Indonesia. Hanya satu-satunya di Indonesia yang mungkin di dunia di Indonesia nggak mengakui internasional akreditasi sudah. Makanya itu sebenarnya saya tidak menjual akreditasi. Jadi di perguruan tinggi tidak terakreditasi A. Kadang-kadang gitu ya. Sekolah-sekolah kan gitu ya, kampus atau sekolah-sekolah penerimaan siswa lalu terakreditasi A, terakreditasi untuk kalau mereka sudah nggak lagi ngapain itu? Kalau di kita kan aku itu yang itu kayak itu orang tua akreditasinya apa itu sekolah ini? Wah, bagus. Belum tentu pada bodoh masalahnya bodoh. Yang terjadi. Jadi kita sudah mulai juga berubah. Ke depan mungkin kriteria akreditasi di awal itu adalah ada tujuh dari Tridharma perguruan tinggi ada 7 kriteria. Sekarang ada 9 kriteria lebih merepotkan. Ke depan mungkin nanti tinggal 4. Ke depan lagi tidak ada akreditasi. Akan direncanakan tidak ada akreditasi. Jadi anak mesti tahu itu nanti buat anak-anak Anda. Karena bayangkan kalau misalnya kita ini ada berapa prodi, ada 6 prodi. 6 prodi kali 53 juta per 4 tahun. Nah, kalau minus ada 63 prodi. 63 kali 53 juta. Setiap 4 bulan ada akreditasi. Kok nggak pusing tuh? Karena untuk akreditasi harus ada persiapan, pendukung, ada pelaporan, dan seterusnya. Panjang ceritanya. Jadi tidak hanya 53 yang dikeluarkan, jadi terhitung. Makanya disebutkan di sana. Kalau Anda baca PR, pasti protes kesetaraan perguruan tinggi dan swasta. Repotnya akreditasi, repot administrasi, repot dia. Ya, Anda nanti kasih contoh ke anak-anak Anda dengan lihat akreditasi. Kamu mampu nggak belajar dengan baik? Saya ke anak-anak saya waktu dia dari SD unggulan di Bandung. Terus ke SMP, aku bilang, kamu tujuannya mau ngapain? Belajar itu sekolah itu apa? Untuk kamu kayak di belajar yang lebih baik. Kalau bisa belajar ketika dia bilang, saya mau belajar dengan baik. Kalau belajar dengan lebih baik, sekolah bisa tidak usah orang. Jadi kalau kamu belajar dengan baik, pasti kamu jadi unggul. Kan itu. Akhirnya dia diarahkan ke sekolah yang biasa-biasa saja. Nomor 1 di sekolah, karena dia serius. Dari situ otomatis sekolahnya memasukkan dia ke sekolah unggulan. Nomor 1 lagi dia sekolah unggulan. Dari situ langsung daftar ke ITB masuk. Jadi tidak lihat akreditasinya. Saya harus menjadi unggulan. Itu bekal untuk anak-anak itu kan itu sekolah unggulan itu kalau anak-anak itu kan kita ngomongin iya kan itu tidak bagus anak itu tidak bagus buat kita tinggal di dalam buat anaknya tidak bagus di depan dia lebih kalau mau jadi unggulan Anda yang betul itu jadi bukan Anda harus sekolah itu bodoh karena nggak mau belajar maunya disuap terus. Pak absennya nggak ada.
Nggak ada. Ya. Ya alhamdulillah. Ya. Nggak ada. Ya Bisa. absennya nggak ada ya. Di online ada nggak? Cuma kan jadwalnya offline kan tuh. Kalau offline itu mau PA ya. Kalau offline harus. Ya. Iya. Nah, coba nanti protesnya ke BAK ya. Jangan yang nulis itu BAK bukan saya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih Anda sudah mendengarkan. Beres. Beres. Aku jangan dulu. Apa dulu? Harus selesai juga. Disusul oleh maksudnya pernah mau tahu habis sih